Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai masalah sosial, etika, dan hukum pada internet. Yang pertama adalah masalah sosial. Ada cybercrime. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Tindak kejahatan cybercrime ini dalam praktek kejahatannya menggunakan teknologi telematika canggih yang sulit dilihat dan dapat dilakukan di mana saja, sehingga potensi tumbuhnya masalah-masalah sosial menjadi sulit untuk dihentikan. Dan yang kedua ada cheaters. Cheaters adalah pemain atau gamers yang melakukan kecurangan dalam permainan demi mendapatkan kemenangan. Sedangkan pemain yang melakukan kecurangan dalam permainan disebut cheater. Cheater secara terang-terangan menyebarkan hack tools atau perangkat atau software yang digunakan untuk mengolah suatu data agar bisa digunakan untuk membobol sistem pelindung dalam game. Baik, kemudian yaitu hacker. Hacker atau peretas dapat dilihat sebagai teroris. Ia menciptakan kekacauan dalam kehidupan cyber society tanpa sebab yang jelas, tanpa terlihat dan misterius. Ia melancarkan serangan terhadap sistem komputer yang menghantui para nether. Selain menginfeksi sistem jaringan komputer dengan virus, hacker juga melakukan kriminalitas seperti pembobolan bank, mencuri data, dan menyerang jaringan tertentu. Kemudian cyber prostitution. Prostitusi dunia maya merupakan salah satu bentuk dari cybercrime yang dalam ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Cyber prostitution ini dilakukan dengan menjual layanan seks di situs-situs yang menyediakan pelayanan seks. Biasanya mereka memposting gambar dan video yang tampak erotis tentang diri mereka sendiri. Transaksi dan cyber society biasanya diawali dengan berkenalan dan berakhir dengan melakukan transaksi dengan harga yang cukup mahal. Yang kedua yaitu etika. Di dalam beretika, kita harus memperhatikan yang pertama yaitu memperhatikan penulisan huruf kapital. Saat menulis informasi, pertimbangkan dalam menuliskan huruf kapital, jangan sembarang menggunakan huruf kapital, karena pengguna web lain bisa salah mengartikan huruf besar dan kecil. Misalnya menggunakan huruf kapital yang tidak tepat mewakili seseorang yang sedang marah. Huruf kapital biasanya digunakan dalam singkatan atau nama suatu instansi atau organisasi. Yang kedua, harap berhati-hati dengan informasi yang didapatkan. Usahakan untuk mencari referensi sumber berita yang terpercaya atau mencari sumber informasi lain jika ingin mengetahui apakah informasi yang diterima benar atau tidak. Penggunaan sisi di email. Beberapa pengguna email mungkin adalah orang awam yang tidak mengerti email atau jarang menggunakannya. Jangan memasukkan nama di kolom sisi pada formulir pengiriman email, karena setiap orang yang menerima email yang memasukkan nama di kolom sisi melihat alamat email orang lain. Selalu gunakan di sisi untuk ini agar semua orang dapat melihat email mereka sendiri. Kemudian membatasi informasi yang akan disampaikan. Sebagai pengguna internet yang baik, maka kita harus membatasi informasi apa saja yang akan disebarkan dalam internet. Kita harus memilah-milih informasi yang akan disebar, mana yang boleh atau yang tidak. Yang dimaksud boleh atau tidak dalam hal ini adalah hal yang bersifat privasi individu diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan pencemaran nama baik secara individu maupun kelompok. Nomor 5, hindari personal attack. Fenomena yang terjadi dalam forum dunia maya yaitu debat-debat antar sesama pengguna internet. Terkadang permasalahan tersebut bisa memanas hingga kata-kata yang disampaikan tidak enak didengar atau kurang sopan. Meskipun begitu, jangan pernah menyerang lawan debat dengan menggunakan kelemahan lawan debat agar dapat memenangkan debat, karena dengan hal itu akan menunjukkan bahwa betapa dangkalnya pengetahuan Anda. Untuk etika yang keenam, yaitu memilih konten internet dengan bijak. Nah, tentunya dalam dunia internet itu terdapat banyak sekali informasi
yang berupa konten positif atau konten negatif. Dengan ini maka kita sebagai pengguna internet itu dapat menggunakan secara bijak, yaitu dengan cara memanfaatkan secara positif, tidak mengakses konten yang berbau sara dan pornografi. Untuk etika yang ketujuh yaitu hak cipta. Dalam penggunaan internet, hendaklah kita selalu menghargai hak atas kekayaan intelektual, maksudnya tidak terlibat dalam aktivitas pencurian atau penyebaran data dan informasi yang mempunyai hak cipta. Poin ketiga, hukum pidana. Penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pasal 45 ayat 3 UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda sebesar 750 juta rupiah. Kemudian yang kedua yaitu melanggar kesusilaan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak senilai 1 miliar rupiah. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengeluarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk yang keempat, menyebarkan kebencian dan permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. SARA pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan SARA sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.